sebelum kematian itu datang, pintu taubat senantiasa dibuka Allah. Tidak akan pernah tertutup pintu taubat sampai sakaratul maut atau matahari naik dari sebelah barat. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, iblis saja menyesal kenapa melawan Allah ketika Allah mulai mengucurkan rahmannya di akhirat nanti. Jadi jangan kita berfikir bahawa kita ini yang salat subuh, kita yang berjalan di tengah kegelapan, lalu kita mendayung sepeda kita menuju ke masjid-masjid Allah, kita bangun di awal, kita yang salat sunnah, kita yang berpuasa Syawal, kita yang telah melewati Ramadan, kita yang bangun di tengah malam. Jangan fikir disia-siakan oleh Allah. Jadi dia mengatakan bahawa seakan-akan apa ini model cium-cium anak? Kita saja enggak pernah cium-cium anak. Dia mengatakan itu di hadapan Nabi. Apa kata Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insya-Allah jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah datang karena Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insya-Allah. Jemaah melakukan Allah, kita akan sambung pembahasan kita, yaitu seputar amalan yang dibalas setimpal atau semisal dengan amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, pembahasan kita di pertemuan kita terakhir sebelum Ramadan, kita sudah membahas tentang barang siapa yang mempersulit urusan sesama manusia, maka Allah akan mempersulit urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi siapapun, baik yang punya jabatan atau tidak punya jabatan, kalau mempersulit urusan sesama manusia, maka Allah akan persulit hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau tidak dipersulit di dunia, karena dia seorang presiden mungkin, jadi tidak ada yang bisa mempersulitnya, maka Allah akan mempersulit hidupnya di akhirat. Dan itu pasti. Nah, kita sambung jemaah melakukan Allah, amalan berikutnya yang dibalas timpal oleh Allah seperti amalan tersebut, yaitu barang siapa yang menyayangi hamba Allah di dunia, maka Allah akan menyayanginya di dunia dan di akhirat. Dan ini berdasarkan beberapa keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hamba yang penyayang. Dalam satu hadis, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, itu dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dengan derajat yang sahih, Rasulullah mengatakan, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mempunyai sifat penyayang, maka mereka akan disayang oleh yang Maha Rahman, yaitu yang Maha Sayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menyambung, irhamu man fil ardi, maka sayangilah
makhluk Allah yang ada di dunia, yarhamukum man fis sama, maka engkau akan disayang oleh yang di langit. Jadi disuruh sayang-sayang kepada yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil ini membuktikan bahawa siapapun yang mempunyai sifat sayang kepada sesama hamba, maka Allah akan menyayanginya baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah maka Allah, sifat Allah yang paling menonjol, yang ditonjolkan Allah sendiri di dalam Asmaul Husna adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi semua sifat dikalahkan oleh dua sifat ini. Kemarahan Allah kepada hamba, ketegasan Allah, kemurkaan Allah, itu semuanya di bawah sifat Rahman dan Rahim. Makanya kalimat yang paling sering diulang-ulang dan Allah suruh mengulang-ulangnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam Al-Fatihah disuruh ulang 2 kali. Tidak disebutkan tentang sifat-sifat ketegasan Allah menanggapi hamba yang maksiat. Karena pada dasarnya Allah adalah zat yang penuh dengan Rahman dan Rahim. Ini yang perlu kita ketahui. Tuhan kita baru marah kepada hamba apabila hamba itu melawannya terus-terusan dan tidak berhenti. Tidak berhenti sampai matinya. Tapi lihatlah, sebelum kematian itu datang, pintu taubat senantiasa dibuka Allah. Tidak akan pernah tertutup pintu taubat sampai sakaratul maut atau matahari naik dari sebelah barat. Ini menunjukkan apa? Walaupun berpuluh tahun kita berkhianat kepada Allah. Mungkin di antara kita ada yang baru taubat umur 50 tahun. Atau ada yang lebih parah lagi, umur begitu tua, sudah 60, 70, baru berdiri semayang. Baru dia mengenal salat. Sebelum itu dia tidak pernah mengenal salat. Apakah Allah akan menyindir-nyindirnya, mengejek-ngejeknya, lalu menutup pintu taubat untuknya? Sama sekali tidak. Allah tetap buka pintu taubat. Bahkan seorang pelaku maksiat yang mengulang-ulang maksiatnya dengan dosa-dosa besar, Allah tetap menerimanya selama dia meninggal dalam keadaan bertaubat. Berniat taubat saja diterima, apalagi benar-benar bertaubat. Berniat ingin mencapai taubat saja diterima Allah, apalagi benar-benar bertaubat. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis, Rasulullah menceritakan keadaan di akhirat, saking hebatnya kasih sayang Allah. Seseorang pelaku maksiat dari kalangan Bani Israel, begitu mendapatkan tanda-tanda dia akan segera meninggalkan dunia, lalu dia mengumpulkan anak-anaknya dan dia mengatakan kepada anaknya, "Wahai anak-anakku, kalian tahu bahwa ayah ini adalah pelaku maksiat. Tapi aku takut dengan Tuhanku. Aku takut berjumpa dengannya. Maka ketika aku meninggal nanti, tolong bakar tubuhku. Bakarlah tubuhku, lalu kemudian ambil abu pembakaran tersebut, sebarkanlah di angin." Jadi disuruh bakar dirinya, lalu kemudian abu bekas pembakaran disuruh sebarkan, disuruh buang, disuruh buang di angin agar menyebar. Anaknya menuruti keinginan ayahnya, kata Rasulullah, yang menceritakan Rasulullah dalam hadis yang sahih. Lalu dibakarlah tubuh ayahnya setelah meninggal, kemudian ditebarkanlah abu pembakarannya di angin. Nah, Rasulullah kemudian menceritakan di akhirat nanti, pelaku maksiat ini, seorang ayah ini berjumpa dengan Allah. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Kenapa engkau menyuruh anak-anakmu untuk membakar tubuhmu? Lalu engkau suruh agar abu bekas pembakaran itu engkau suruh tebarkan di angin." Apa jawaban hamba ini? "Ya Allah, berpuluh tahun aku melakukan maksiat kepadamu,
Dan ketika aku mau meninggal, aku begitu merasa takutnya kepadamu. Aku ingin bertaubat, dan aku takut kalau tubuhku dikumpulkan kembali, lalu aku berada di dalam nerakamu. Makanya aku suruh membakar tubuhku agar tidak bisa berkumpul kembali. Jadi maksud beliau dengan takaran logika si pelaku maksiat ini, kalau sudah disebarkan di angin, nanti mudah-mudahan tidak berkumpul lagi menjadi tubuh yang satu. Jadi jangan sampai jadi badan kembali. Itu logika berfikirnya. Tapi kita tahu bahawa Allah yang maha berkuasa mengumpulkan semua tubuh. Dijadikan kembali orang yang sama, dibangkitkan di padang mahsyar, lalu bertanggung jawab terhadap amalnya. Dan apa yang terjadi jemaah melakukan Allah ketika dia mengadu di hadapan Allah, walaupun Allah tahu sebenarnya, tapi Nabi ingin menceritakan begitu dahsyatnya kasih sayang Allah. Dan ketika Allah mendengarkan kalimah demi kalimat keluar dari mulut orang ini yang merasa takut di ujung hayatnya kepada Allah, hanya dengan merasa takut dan ingin bertaubat, dan dia takut dengan neraka Allah, apa kata Allah? Rasa takutmu kepada aku, maka hari ini ku ampunkan semua dosa-dosamu, masuklah ke surga aku. Hadis Nabi SAW. Jadi lihatlah bagaimana kasih sayang Allah. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, iblis saja menyesal kenapa melawan Allah ketika Allah mulai mengucurkan rahmannya di akhirat nanti. Jadi jangan kita berfikir bahawa kita ini yang salat subuh, kita yang berjalan di tengah kegelapan, lalu kita mendayung sepeda kita menuju ke masjid-masjid Allah, kita bangun di awal, kita yang salat sunnah, kita yang berpuasa Syawal, kita yang telah melewati Ramadan, kita yang bangun di tengah malam. Jangan fikir disia-siakan oleh Allah, tidak sama sekali. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, sekecil apapun engkau lakukan kebaikan, itu akan menyebabkan Allah sayang. Menyebabkan Allah sayang. Maka berhusnudzanlah kepada Allah. Jadi jangan sampai merasa ini sia-sia. Ini apa kita lakukan ini? Duduk di sini ngapain kita lakukan? Jangan sampai bersuudzan ke Allah. Karena Allah tidak akan pernah melanggar janji. Allah sayang kepada hamba. Apalagi hamba yang hari ini bersama Allah. Yang baru niat taubat saja Allah sayang. Apalagi yang benar-benar sudah berada di dalam genggaman Allah. Cuma kita hati-hati, bermohonlah kepada Allah agar Allah mengistiqamahkan kita, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan sedang berbuat baik. Karena banyak kasus terlalu percaya diri sehingga jatuh dalam maksiat, ketika sedang berbuat maksiat dia meninggal dunia. Ini yang patut dihati-hatikan. Karena Rasulullah mengatakan, innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu yang menjadi patokan adalah yang akhir. Jadi walaupun ratusan tahun kita berbuat baik, tapi ketika mau meninggal kita sedang minum khamar, maka catatannya adalah sedang minum khamar. Makanya Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati kecuali engkau mati dalam keadaan seorang Islam, iaitu mati dalam keadaan sedang berbuat amalan orang Islam. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim mengalahkan semua kemurkaan. Jadi kepada siapa kemurkaan itu Allah berikan? Kepada mereka yang tidak pernah mau bertobat di dunia. Allah berikan kemurkaannya dengan sedahsyat-dahsyatnya murka kepada orang-orang kafir yang mati dalam kekafiran. Padahal kalau mereka hari ini tidak melawan Allah, maka sungguh Allah menunggu mereka di pintu taubat mereka. Makanya orang-orang mu'allaf, walaupun masuk Islam sedetik sebelum meninggal dunia, Allah hapuskan segala-gala pengkhianatan mereka. Allah hapuskan. Jadi sebelum meninggal dunia, kalau sempat mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun belum pernah salat, maka dengan Rahman Rahim Allah masukkan dia ke surga. Khalid bin Walid dalam sejarah pernah diceritakan dalam salah satu riwayat, dalam sebuah perang, beliau ketika berhadapan dengan satu orang kafir yang sudah tidak berdaya,
Lalu ketika Khalid datang ingin menyembelih orang kafir ini dalam sebuah perang, tiba-tiba orang kafir ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu Khalid bin Walid mengatakan, engkau mengatakan ini hanya untuk menyelamatkan nyawamu. Jadi Khalid bin Walid berfikir bahawa dia ini sengaja mengucapkan itu supaya tidak dibunuh. Akhirnya dibunuh juga oleh Khalid. Ditusukkan pedangnya, disembelih oleh Khalid. Dan ketika Khalid selesai daripada perang, sampailah cerita itu ke hadapan Nabi, bahawa Khalid membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Dipanggil Khalid, Rasulullah mengatakan, kenapa engkau membunuhnya? Khalid mengatakan, aku membunuhnya ya Rasulullah karena aku yakin bahawa dia pasti mengucapkan hanya karena ingin menyelamatkan nyawanya, bukan karena benar-benar ingin masuk Islam. Dan Rasulullah langsung mengangkat tangannya kepada Allah lalu berdoa, ya Allah, Allahumma inni bari'un mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang telah dilakukan Khalid. Maksudnya, nyan hanali urusan long ya Allah. Aku tidak bertanggungjawab ya Allah dengan apa yang dilakukan Khalid. Artinya, Khalid sudah melakukan kesilapan. Seharusnya dia mengampunkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Rasulullah tidak berani mengutuk Khalid, karena Khalid punya versi sendiri. Rasulullah hanya ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah, terserah engkau, apa yang engkau lakukan kepada Khalid, lakukanlah. Tapi aku berlepas diri daripada Khalid. Artinya Rasulullah tidak setuju dengan perbuatan Khalid. Tapi walaupun begitu, kita tahu bahawa Khalid meninggal dalam keadaan sakit, tapi mendapatkan pahala syahid. Jemaah melakukan Allah, sampai segitunya kasih sayang Allah melalui Nabi SAW. Jadi hidup kita ini di dalam kasih sayang Allah. Maka oleh kerana itu, Allah paling sayang kepada mereka yang mempunyai sedikit sifat Allah. Karena sifat Allah Rahman Rahim, Allah paling sayang kepada orang yang mempunyai sedikit sifat Allah. Allah suka, Allah merahmatinya. Dan di antara manusia yang paling besar sifat sayangnya bukan seorang ibu. Di antara manusia yang paling besar sifat sayang kepada hamba itu bukan seorang ibu, tapi para nabi. Dan ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Bagaimana para nabi yang diutus oleh Allah, mereka punya sifat sayang melebihi sifat sayang ibu kepada anak. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia dan yang mempunyai akhlak yang paling hebat di antara seluruh manusia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Engkaulah makhluk yang paling baik di antara semua makhluk, kata Allah. Akhlakmu paling tinggi, kata Allah. Allah yang bilang. Jadi Allah mengatakan tentang makhluk ciptaannya yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Maka dalam surat Muhammad, Allah mengatakan, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kufar ruhama' bainahum. Apa kata Allah? Muhammad itu bersama dengan sahabat-sahabatnya itu asyidda' alal kufar. Mereka itu hanya tegas. Sifat mereka, kata Allah, itu tegasnya ke orang kafir. Ruhama' bainahum. Tapi kalau dengan sesama, ruhama', benar-benar mereka punya sifat sayang. Itu sifat Nabi dan sahabat. Yang kasih tahu siapa? Allah. Kalau Allah yang kasih tahu, mungkinkah Allah berbohong? Tidak. Rasulullah dan sahabat paling sayang kepada sesama hamba. Mereka hanya tegas mengangkat pedang mereka, membunuh hanya kepada orang kafir yang menghina Islam. Tapi dengan sesama muslim mereka tidak pernah mengeluarkan ketegasan mereka sehingga membuat benci kepada sama muslim. Tidak pernah. Semua diliputi dengan sifat sayang. Ini sifat Nabi dan sahabat. Jadi kalau ada perkara-perkara dengan sesama muslim, mereka memaaf-maafkan. Maka diikuti oleh para sahabat. Sampai ada salah satu hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang salah seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya. Kata Rasulullah, ada seseorang alladhi kana ar-rajul yudayinun nas. Jadi ada seseorang yang dia suka memberi hutang kepada orang yang kesulitan. Jadi kalau ada orang kesulitan meminjam uang darinya, dia beri.
Lalu kemudian setiap kali dia menagih, dia suruh budaknya menagih. Ketika ditagih, dia selalu berpesan kepada budaknya, tagihlah hutang. Tapi kepada mereka yang tidak mampu bayar hutang, maka maafkanlah. Selalu itu pesannya. Jadi budaknya hanya menagih kepada yang mampu bayar hutang. Yang sudah dilihat dalam keadaan miskin, fakir, tidak mampu bayar hutang, budaknya mengikuti pesan tuannya dengan mengatakan, termaafkan, tidak usah bayar lagi, termaafkan. Dan majikan ini, laki-laki ini mengatakan kepada semua budaknya, maafkanlah hutang tersebut, semoga Allah memaafkan kita di akhirat. Dan apa kata Nabi? Laki-laki ini di dalam surga karena memaafkan saudaranya yang tidak mampu bayar hutang. Dan Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau melihat ada orang yang tidak sanggup bayar hutang, maka fanadhiratun ila maisarah, berikanlah dia maisarah, iaitu keringanan. Maksud keringanan tidak perlu dibebaskan pertama sekali, kata Allah. Tapi fanadhiratun, beri tempo. Jadi kalau ada orang yang benar-benar bukan penipu, tidak mampu bayar hutang, masih dalam keadaan miskin, lalu dia memohon kemaafan, dia memohon supaya kita meringankan waktu, maka kita ini disuruh apa oleh Allah? Kita disuruh beri tempo yang banyak. Kalau bahasa kita, pajan napeng ne bayar. Kalau ada uang kapan pun bayar. Oh, tidak sanggup bulan ini, bulan depan. Itu tidak mengapa. Jadi ini sudah baik. Orang yang memberi tempo itu sudah baik. Sampai Rasulullah mengeluarkan hadis, kata Rasulullah, orang-orang yang menunda-nunda pembayaran hutang, artinya memberi tempo untuk membayar hutang, karena melihat orang ini tidak mampu bayar hutang, maka dimulai dari hari dia memberi tempo itu, dia mendapatkan pahala di sisi Allah sejumlah hutang yang dia beri tempo. Misal hutang kita 1 juta, lalu dia datang tidak mampu bayar, dia mengatakan tolong beri tempo lagi, kita beri tempo. Mulai dari hari kita beri tempo, setiap hari dicatat dalam catatan amal kita bersedekah sejumlah 1 juta. Setiap hari. Hadis Nabi SAW. Jadi bayangkan, kenapa bisa dapat pahala sehari 1 juta? Karena sebenarnya uang itu layak kita ambil. Tapi seperti kita menyedekahkan kembali kepadanya. Sudah jatuh tempo, tapi kita sedekahkan kembali, tidak mengapa. Tidak mengapa. Kapan ada uang, bayarlah, bayarlah, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberi tawaran yang lebih hebat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa antasaddaqu khairan lakum. Tapi kalau engkau menyedekahkan hutangmu, artinya engkau maafkan orang-orang yang tidak mampu membayar hutangmu, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang paling baik seandainya engkau tahu. Bahasa seandainya engkau tahu, ini rahasia yang seakan-akan Allah tidak ingin memberitahu, padahal kita sebenarnya tahu. Apa yang dimaksud Allah? Seakan-akan tidak ada pahala yang cocok untuk orang yang membebaskan hutang. Balasannya surga. Jadi Allah seakan-akan ingin mengatakan, seandainya engkau tahu bahawa kuberikan surga bagi orang yang memaafkan saudaranya, menyedekahkan, menyayangi saudaranya yang tidak mampu bayar hutang. Seandainya engkau tahu balasan yang begitu indah bernama surga, pasti semua engkau membebaskan hutangmu. Jadi jemaah melakukan Allah, kepada siapa kita bebaskan hutang? Kepada orang yang amanah, jujur dan betul-betul tidak mampu. Tapi kepada orang-orang yang melarikan diri dari hutang, rumahnya semakin besar, dia naik NMAX, kita masih Supra X, mobilnya Masya Allah Innova, kita masih mobil bak likut, mobil biasa, tapi dia tidak bayar hutang. Umrah berkali-kali, tapi tidak bayar hutang. Buat status macam-macam, semoga menjadi umrah yang makbul segala macam. Dia hutang tidak bayar. Haji sudah naik, pakaian bagus, bahkan macam-macam dia bisa lakukan, tapi hutang tidak bayar. Yang model begini tidak disuruh maafkan, dan tidak perlu ada kasih sayang, disuruh tagih. Jadi jangan sampai dia lebih berani daripada kita yang memberi hutang. Jadi jemaah melakukan Allah, yang disuruh maafkan mereka yang benar-benar tidak mampu. Yang benar-benar mengkhianati kita, tunggu saja di akhirat, dan tidak perlu dimaafkan. Mereka para pengkhianat hutang tidak perlu dimaafkan. Cukup katakan kepadanya, kita berjumpa di akhirat. Kalau engkau tidak bayar, kita berjumpa di akhirat. Jemaah melakukan Allah, ini contoh bahawa begitu hebatnya orang yang memberi kasih sayang sampai Allah menyiapkan surga hanya kerana sayang kepada sesama yang tidak mampu bayar hutang. Ini contoh sederhana. Kalau perlakuan Rasulullah bukan hanya pada manusia,
Kepada binatang pun Rasulullah paling sayang. Dalam satu perang disebutkan, pasukan Muslim masuk ke dalam satu area ketika akan berperang. Tidak disebutkan dalam sejarah itu perang apa. Nah, kemudian pasukan Muslim bertemu dengan anjing yang sedang menyusui anak-anaknya. Rasulullah langsung memberi arahan kepada semua sahabat yang dalam pasukan perang tersebut. Dia mengatakan, jangan ganggu anjing tersebut, biarkan anaknya puas menyusu dari ibunya, sehingga tidak ada satu pasukan pun yang mengusir anjing tadi. Bahkan mereka berbelok supaya tidak terinjak dan tidak mengganggu anak-anak anjing yang sedang menyusui. Tidak ada satu pun yang mengganggu. Dan itu arahan Rasulullah. Saking sayangnya Rasulullah kepada binatang yang hari ini kita juluki binatang bernajis. Kita tahu bahawa masyhur sekali hadis tentang seorang pelacur dari Bani Israel turun ke sumur mengisi air, kemudian memberi minum seekor anjing yang kehausan. Apa kata Rasulullah? Dalam surga. Dalam surga. Maka kasih sayang yang kita tebarkan hari ini di muka bumi ini, Allah akan membalasnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan bisa jadi sayang kita kepada hamba itu yang membuat Allah memilih kita masuk surga. Maka dalam kitab Nasaih Al-Ibad itu disebutkan salah satu kisah Imam Ash-Shibli, salah seorang golongan tabi'in, imam besar yang terkenal dengan kesalehannya. Beliau bermimpi bahawa beliau diberikan surga oleh Allah. Lalu Allah bertanya kepadanya, tahukah engkau kenapa engkau masuk ke dalam tempatku yang mulia ini? Artinya, tahukah engkau kenapa engkau masuk surga? Lalu Imam Shibli menyebutkan, apakah karena ibadahku ya Allah? Apakah karena salatku? Apakah karena zakatku? Apakah karena bangunku di tengah malam? Allah mengatakan bukan. Lalu Allah kembali bertanya, tahukah engkau kenapa engkau masuk surga? Imam Shibli kembali mengatakan, apakah karena aku duduk di majlis ilmu, menuntut ilmu, lalu mengajarkan orang banyak tentang ilmu? Allah mengatakan bukan. Lalu terus-terusan Allah bertanya, ada 3-4 kali, dan Imam Shibli menyebutkan menduga amal apa yang dia membuat masuk surga. Lalu kemudian Allah selalu menjawab bukan, bukan. Lalu kemudian barulah Allah mengatakan kepadanya, teringatkah engkau? Bukankah engkau dulu pernah menolong seekor kucing yang kedinginan di tengah malam dan belum makan, lalu engkau memasukkannya ke dalam kotak, lalu engkau membawa pulang kucing tersebut ke rumahmu, lalu engkau memberi makan dan menyelimuti kucing tersebut? Maka karena itulah, karena engkau telah menyayangi hambaku yang bernama kucing, maka engkau kusayangi, kumasukkan engkau ke dalam surgaku. Ini contoh jemaah melakukan Allah, dan banyak sekali catatan-catatan dalam karangan para ulama di antara kisah-kisah orang-orang saleh. Jadi kita ini harus sering-sering membiasakan sayang kepada hamba. Jadi jangan dibalik. Kita ini aneh. Seharusnya kita ini sayang dengan sesama muslim. Tapi yang terjadi, kita sesama muslim benci luar biasa. Tapi dengan orang kafir kita berkasih sayang. Maka muncullah orang-orang heng hari ini, orang-orang yang tidak ada ilmunya, itu berkasih sayang dengan orang-orang kafir yang mereka tahu bahawa kafir ini adalah orang-orang yang selalu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Lalu kita menebarkan kasih sayang, kita ceramah dalam gereja, lalu kita mengatakan kita harus hidup harmonis dan segala macam. Tapi dengan muslim kita menghina-hinanya, bahkan sesama orang salat kita sering mengejeknya hanya gara-gara urusan perbezaan khilafiyah. Tetapi kepada orang-orang yang tidak salat, kita tidak pernah mengajak mereka untuk dengan ketegasan. Tapi dengan sesama kita, Masya Allah, bencinya luar biasa, hanya gara-gara urusan-urusan kecil. Maka jemaah melakukan Allah, tanamlah sifat sayang, maka tunggulah Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang kita tidak sadar, ketika kita memberhentikan mobil kita, hanya gara-gara menunggu kucing lewat atau anjing lewat. Jadi kadang-kadang anjing tidur di tengah jalan, kemudian kucing sedang tidur di tengah jalan, lalu kita datang di jalan tersebut dengan mobil kita. Apa yang terbersit dalam perasaan kita?
Apakah kita akan mengatakan kita teruskan saja, alah bah mati ke di, salah roy. Memang yang namanya binatang tidak ada pikiran. Mana mungkin binatang akan mengatakan kepada kita, ho piuh siat lo lewat. Tidak mungkin. Kita yang bermain perasaan kita, apakah kita akan mengatakan kita lindas saja, matilah, toh kita enggak salah, ini kan jalan-jalan kita, salah dia, kenapa dia tidur di jalan? Apakah itu yang kita fikirkan? Ataukah kita memberhentikan mobil kita sebentar, lalu kita membuka pintu, melihat apakah ada dia di depan atau tidak? Kalau ada dia, kita usir dulu, baru kita lewat. Masya Allah, kita menyelamatkan nyawa seekor hamba Allah. Itu hamba Allah, yang cipta Allah, yang membuat kucing itu punya anak siapa? Allah. Yang membuat dia hidup di kalangan kita siapa? Allah. Ketika kita berkasih sayang dengan seekor kucing, mungkin itulah yang jadi catatan Allah untuk memasukkan kita ke surganya. Maka jangan sampai kita kehilangan sifat ini. Seharusnya dengan sesama jamaah masjid, dimanapun masjid berada, itu punya sifat yang lebih hebat daripada menyayangi seekor binatang. Kadang-kadang ada orang yang aneh juga, dengan binatang sayangnya minta ampun, dengan manusia tidak sayang. Kalau dengan kucing, Masya Allah, dimandikan, dirawat, disabun, sampai dibawa ke klinik kucing, kemudian dimandikan, sekali mandikan 45,000, betul 45,000, lalu kemudian dibawa pulang, dielus-elus setiap hari. Dengan anak sendiri dia tidak pernah lakukan itu. Anaknya keluar tai hidung, dia tidak mau mengambilnya. Tapi kucing keluar tai, dia tahan dengan tangannya. Kan pungong dia. Kan berat pungong. Dia cium-cium kucing, Masya Allah. Tapi anaknya tidak pernah dicium. Makanya Rasulullah ketika suatu hari Hasan datang, sedang Rasulullah duduk dengan sahabat, Hasan bin Ali, cucu Rasulullah datang. Langsung Rasulullah merangkulnya dan mencium keningnya, mencium pipinya. Lalu kemudian ada sahabat yang duduk di kalangan sahabat tersebut, di kalangan Rasulullah, dia mengatakan, "Andi asyratu aulad." Aku punya 10 orang anak. Lam uqabiluhum ahadan. Tidak pernah aku cium mereka satu orang pun. Jadi dia ingin mengatakan, "Pu cum-cum." Apa cum-cum? Kayak orang jahiliah itu keras hatinya. Jadi dia mengatakan bahawa seakan-akan, apa ini model cium-cium anak? Kita saja enggak pernah cium-cium anak. Dia mengatakan itu di hadapan Nabi. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Yang tidak sayang, maka tunggu tidak disayang oleh anak. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak pernah sayang anak, atau tidak punya sifat sayang pada anak, tunggu dia juga tidak akan disayang oleh anak. Maka hari ini orang-orang tua, ayah-ayah, ibu-ibu yang dibuang oleh anaknya di rumah sakit, tidak ada yang menjenguknya. Bahkan untuk mengurut kakinya pun tidak ada yang mau datang, tidak ada yang mau menceboknya. Semua jijik melihat ayah, ibu. Semua tidak ada yang mau berada di rumah sakit menunggu di malam-malam hari untuk bersama ayahnya. Pikirkanlah dulu. Mungkin dulu kita memperlakukan mereka begitu. Mungkin tidak pernah kita peluk, tidak pernah kita cium. Pulang dari sekolahnya, kita tidak pernah menyambutnya. Mungkin hari raya pun kita tidak cium di keningnya. Angpau satu pun mungkin tidak pernah kita belikan. Kita pulang dari kerja, tidak ada makanan yang kita bawa. Kita ingin anak kita sayang, maka sayang-sayanglah. Maka Allah akan membalas kasih sayang itu di dunia dan di akhirat. Kalau Allah buat kita meninggal lebih dahulu di dunia, tunggulah kasih sayang Allah di akhirat. Akibat kita bersayang-sayang dengan sesama kita. Inilah amalan yang perlu kita pelihara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.